itu sebagai PNS, sebagai ASN itu kemudian punya keangkuhan bahwa nilai klien ini kurang. Sekarang kita berusaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, bersama dengan saya Sarah Santika. Kita berada dalam acara podcast Pengadilan Agama Surakarta. Nah, kali ini kita akan berbincang santai tentang pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Surakarta. Telah hadir bersama saya Ibu Ketua Pengadilan Agama Surakarta, Ibu Nurlailah Ahmad. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Sarah, selamat pagi. Sehat Mbak Sarah? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Ibu. Dan tetap semangat. Amin. Sebelum kita memulai pembicaraan kita mengenai pembangunan zona integritas, kita bacakan CV singkat dari Ibu Lili terlebih dahulu. Boleh. Ibu Nurlailah Ahmad yang akrab dipanggil Ibu Lili, lahir di Manado tanggal 13 Maret 1969 ya Bu. Beliau mengawali karir sebagai CPNS atau calon hakim di Pengadilan Agama Manado pada tahun 1994. Kemudian melanjutkan tugas di beberapa satker di satuan kerja yang ada di Indonesia. Kemudian beliau menjadi Ketua Pengadilan Agama Surakarta dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Ya. Nah, kita langsung saja ya Bu ya, membahas mengenai pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Surakarta. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Agung sudah merencanakan reformasi birokrasi yang salah satunya tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah bersih bebas melayani atau WBBM. Nah, untuk itu bagaimana persiapannya dan kiat-kiat di Pengadilan Agama Surakarta itu sendiri Bu? Oke Mbak Sarah, jadi memang Pengadilan Agama Surakarta sudah beberapa tahun ini mempersiapkan untuk menuju WBK wilayah bebas korupsi. Memang walaupun sampai tahun 2022 belum berhasil. Nah, 2023 ini kami akan berusaha sekuat mungkin predikat itu bisa diambil oleh Pengadilan Agama Surakarta, karena ini tantangan yang harusnya kita bisa dapatkan. Apa-apa sih yang sudah dilakukan oleh kita teman-teman di Pengadilan Agama Surakarta? Banyak. Satu adalah kita pertama adalah membangun komitmen bersama. Alhamdulillah komitmen itu sangat terasa, bukan hanya di atas kertas, tapi kita sudah kemudian semua bergiat, punya keyakinan yang sama, punya harapan yang sama bahwa kita akan bisa mendapatkan WBK. Kemudian yang kedua yaitu perubahan mindset dari seluruh aparatur Pengadilan Agama Surakarta. Dahulu mungkin kita berpikir bahwa kita itu sebagai PNS, sebagai ASN itu kemudian punya keangkuhan bahwa nilai klien ini kurang. Sekarang kita berusaha betul bahwa kita rubah itu dari kita acuh menjadi kita melayani, sehingga implikasinya banyak program-program kita yang orientasinya pada pelayanan pada masyarakat. Kemudian apa saja sih, misalnya kita kemudian banyak membuat aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan masyarakat mengakses ke pengadilan. Banyak-banyak, nanti kita bisa lihat misalnya Landipa, kemudian kita punya juga keuangan, kita punya SPP. Jadi banyak-banyak yang sudah dilakukan dan akan kita lakukan di Pengadilan Agama Surakarta yang kesemuanya berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah penguatan di bidang pengawasan. Insya Allah selain hakim pengawas bidang yang selalu aktif dalam secara periodik membuat pengawasan, kami juga setiap ada pengaduan itu insya Allah segera kami tindak lanjuti, kami klarifikasi, dan alhamdulillah itu bisa selesai dengan yang baik. Kemudian mungkin ada perubahan banyak kalau orang tahun 2022 atau 2021 itu kalau ke PTSP akan terasa perubahan itu. Jadi dulu mungkin PTSP kita masih sederhana, sekarang kita membuat lebih nyaman sehingga orang itu datang ke PTSP, ke Pengadilan Agama Surakarta, menjadi lebih terlayani.
Memang kondisi bangunan kami itu belumlah prototipe, tapi kami mencoba itu bukan menjadi penghalang bagi kami untuk melayani. Kami tetap berusaha bangunan bangunan bisa sederhana, tapi pelayanan tidak sederhana. Mungkin itu sepintas ya. Untuk persiapan pembangunan zona integritas itu sendiri, apakah ada kendala-kendalanya, Bu? Karena ini sudah, kalau untuk sampai di 2023 sih sebenarnya sudah tidak terlalu banyak kendala. Mungkin ketika awal itu kendala-kendala itu ada, tapi ketika sekarang sudah di 2023 tahun yang mungkin tahun kedua atau tahun ketiga kita membangun ini rasanya sudah tidak. Dan untuk tahun 2023 sejak awal kami sudah buat penandatanganan komitmen bersama. Insya Allah setelah ini lancar. Ibarat apa ya? Kalau kita sudah buka pintu, tinggal masuk saja lah, sudah aman. Berarti dengan kata lain Pengadilan Agama Surakarta sudah siap ya, Bia? Siap, bukan hanya siap. Baik. Untuk tadi, Bu, inovasi-inovasinya tadi ada beberapa yang sudah menyentuh pelayanan di masyarakat ya, Bu, para pencari keadilan. Nah, tadi bisa disebutkan lagi, Bu, biar lebih jelas. Inovasi kita memang setiap tahun berkembang ya. Tahun ini pertama itu tentang Manipa, pelayanan di pengadilan agama ini untuk memudahkan para pencari keadilan, utamanya masyarakat sekitar Surakarta untuk melakukan pendaftaran. Jadi mereka dari rumah sudah bisa membuat pendaftaran di PA Surakarta. Misalnya dia juga kalau pengacara beberapa tempat sehingga mereka bisa mengatur di pengadilan agama Surakarta jam sekian, di pengadilan agama Boyolali jam sekian itu Landipa. Kemudian kita juga punya integrasi. Ini mungkin berbeda, hampir sama tapi berbeda dengan pengadilan agama yang lain. Integrasi ini adalah suatu layanan pengadilan agama Surakarta bekerja sama dengan Dukcapil untuk menerbitkan KK baru. Jadi kalau sudah ada akte cerai, secara otomatis statusnya akan berubah, kemudian KK juga akan terpisah, bisa terbit KTP baru yang status misalnya janda atau muda. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah studio mini. Masyarakat sekarang kan masyarakat digital, jadi cenderung melihat memudahkan apa bisa dari rumah. Nah, kemudian dari pemikiran itu, kemudian kita akan membuat studio mini yang mungkin bisa banyak melayani, misalnya satu ini podcast seperti ini, sehingga kemudian sosialisasi kita ke masyarakat tentang apa pengadilan agama Surakarta itu mudah, apa yang dilakukan pengadilan agama Surakarta akan mudah diakses, dan banyak hal. Jadi semakin banyak masyarakat yang tahu tentang pengadilan agama Surakarta, tentu mereka lebih merasa lebih dekat dan tidak merasa menaragani. Yang kedua juga kita berharap dari studio ini kita bisa membuat posbakum ini. Posbakum ini ada misalnya, jadi orang itu tidak mampu datang ke pengadilan agama Surakarta ke posbakum. Kami kan punya layanan posbakum. Nah, mereka bisa membuat meminta kami untuk melayani dari rumah atau dari mana saja. Petugas posbakum kami akan melayani seperti dia berhadapan. Kemudian yang ketiga tentang studio ini juga saya berharap untuk bisa menjadi PTSP online. Jadi selama ini kan memang ada tapi tidak efektif ya. Dengan adanya PTSP online, masyarakat tidak harus ke pengadilan agama Surakarta, tidak harus capek-capek ke pengadilan agama Surakarta, cukup dari rumah. Insya Allah apa yang bisa didapat, info yang ingin didapatkan di pengadilan agama Surakarta bisa. Selama ini kan kadang-kadang mereka pertanyaannya gampang. Sebenarnya kasihan juga kalau harus datang ke pengadilan agama Surakarta. Misalnya apa sih syarat nikah, syarat cerai, apa syarat pendaftaran perkara waris. Nah, kalau dia hanya dapat info yang sederhana itu, dia harus datang ke pengadilan agama Surakarta kan kasihan gitu, memerlukan waktu, tenaga, biaya yang cukup banyak. Tapi dengan online itu semua itu bisa teratasi. Kemudian yang terakhir kita sebenarnya juga ada namanya Tumira. Ini sebenarnya singkatan aja, tunggu kami di rumah. Nah, lagi-lagi
dasar pemikiran kami bahwa kita memudahkan masyarakat. Jadi ketika proses berperkara itu sudah selesai, maka masyarakat cukup tunggu di rumah. Produk pengadilan akan kami kirim ke yang bersangkutan. Ini sudah kami kerjasama dengan kantor pos dan insya Allah itu tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Sikap kehati-hatian kantor pos itu sudah memang harus menjadi komitmen ketika kami membuat kerjasama dengan kantor pos bahwa ini tidak akan disalahgunakan dan akan sampai kepada pihak langsung. Sebenarnya masih banyak lagi kita akan mencoba membuat inovasi-inovasi selain ini tadi, tapi mungkin itu dulu yang bagi kami yang cukup penting. Insya Allah kedepannya kami sebenarnya punya untuk disabilitas, kita punya namanya sidang tanpa suara, tapi ini kami lagi kembangkan. Itu pola, kenapa itu ada? Karena maaf teman-teman kita disabilitas kan ada yang pernah bicara atau tidak bisa mendengar, dia hanya bisa menulis. Nah dengan sigara tadi itu pola sidang itu semua pakai tulisan. Jadi majelis hakim akan menanyakan dengan tulisan, yang pihak juga akan menjawab dengan tulisan. Dan ini jauh lebih sempurna ya, karena kita tidak perlu memanggil penerjemah atau keluarga dekat. Misalnya ada hal-hal yang tertutup gitu rahasia, jadi cukup majelis dengan yang bersangkutan. Ini sebenarnya pengembangan dulu pernah ada yang seperti itu di pengadilan agama yang lain, tapi polanya kayak WhatsApp group. Kita tidak, kita tetap ini memangnya aplikasi di dalam sehingga tidak bisa, bukan pakai akun, tidak, tapi ini memang aplikasi di PA Surakarta. Dan yang terakhir mungkin kami juga punya Baper Nona, di mana ini lagi kami masih maju mundur, tapi kita sudah mulai mencoba di mana kita membayar perkara, bayar perkara non tunai, makanya Baper Nona. Jadi benar-benar di kasir itu tidak pernah menerima dan mengembalikan biaya uang secara tunai. Jadi para pihak menyetor biaya perkara lewat bank dan sisa panggilan pun kami akan menerima bank. Ini ada yang cukup menarik dengan aplikasi ini. Misalnya pihak ada yang tidak datang, kami langsung setor ke rekening yang bersangkutan. Jadi ada hak-hak misalnya ya, cerai gugat di mana istri punya haknya idah dan muta yang dibayarkan suami ketika pengambilan akta cerai. Nah kalau istrinya tidak ada, tidak tahu, tidak datang, nah ketika suami akta cerai diambil oleh suami, maka suami harus menyetorkan biaya hak kewajiban dia, maka itu akan kita langsung transfer ke rekening penggugat. Mungkin itu kali ya, tapi saya yakin insya Allah itu kita PA Surakarta akan berkembang dengan beberapa pelayanan lagi. Banyak sekali ya Bu ya, inovasi-inovasi yang berupa aplikasi tersebut yang langsung menyentuh atau berkontribusi langsung kepada para pihak pencari keadilan ya Bu ya. Jadi kita bisa memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan gitu. Terima kasih Bu, perbincangan kita sangat menarik sekali. Mungkin kita bisa sambung di lain kesempatan karena ini saat ini kita sedang konsentrasi menuju pembangunan zona integritas. Terima kasih, insya Allah apa yang dilakukan Pengadilan Agama Surakarta semua untuk berorientasi pada pelayanan masyarakat dan hal-hal yang tadi tidak menutup kemungkinan kami membuka lagi usulan dan masukan dari masyarakat apa yang harus kami lakukan demi pelayanan prima tadi terwujud. Terima kasih Mbak Sarah. Terima kasih Bu. Terima kasih pemirsa Sobat Peradilan sudah menyaksikan kami. Semoga perbincangan kami dapat bermanfaat. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram @PA_Surakarta, di Twitter PA_Surakarta dan Facebook. Kemudian yuk follow channel YouTube kami di Pengadilan Agama Surakarta, like, komen, dan subscribe supaya kami dapat lebih semangat lagi untuk berkreasi. Akhirnya saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan